Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di materi pendidikan agama Islam. Sholawat beriring salam, mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang saya hormati, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ibu, yaitu Dr. Anda Hajah Muslihah MPD, guru PAI SMA Negeri 3 Cibinong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi fikih, yaitu dakwah, khutbah, dan tabligh. Namun pada kesempatan kali ini kita fokus dulu kepada satu dulu, yaitu tentang dakwah. Anak-anak sekalian, dakwah, kalau menurut ini sebelum kita masuk ke materi, ini materinya ya, itu menebarkan Islam dengan santun, damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Ada 3 tema di sini, yaitu tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Adapun tujuan yang harus kita ketahui atau pada kesempatan kali ini atau kita pahami, yaitu menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. 2. Menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. 3. Menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang terakhir ada membiasakan sikap menebar Islam rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, mari kita sama-sama tadarus, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini sebenarnya juga menunjukkan tentang perintah dakwah dan etika atau strategi dakwah yang harus kita lakukan. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Nanti baca-baca lagi sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah diajarkan, yang sudah kita pelajari di aspek Al-Quran bulan yang lalu. Berikutnya itu Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Anakku sekalian, karena ini materi tentang dakwah, jadi sebelum kita bahas tentang ayat tadi, kita harus ketahui dulu bahwa apa sih itu dakwah. Dakwah menurut bahasa adalah masdar dari kata da'a yada'u da'watan, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, menyeru untuk hal-hal tertentu. Orang yang melakukannya atau orang yang, jadi tugas Anda mengajak, menyeru kepada kebaikan.
Orangnya disebut dai. Nah, kalau perempuan disebut daiyah, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa dakwah artinya mengajak kepada kebaikan, memanggil atau menyeru kepada kebaikan, gitu ya. Berikutnya yaitu menurut istilah, tadi bahasa. Menurut istilah bahwa dakwah adalah setiap kegiatan yang mengajak, menyeru, dan memanggil orang atau sekelompok orang untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan, syariah, atau hukum dan akhlak Islam. Itu menurut istilah. Yang kedua, kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Yang ketiga, kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah agar keadaan lebih baik lagi baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Jadi intinya bahwa dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik dan tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah tahu apa itu dakwah. Ya, inti kata bahwa dakwah adalah mengajak. Oleh karena itu, maka sebagai seorang muslim, bahwa dakwah ini bukan hanya tugasnya itu sebagai seorang dai atau guru saja, tetapi kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mengajak siapapun ya ke arah yang lebih baik, ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak kepada kebaikan. Nah, apa dalilnya? Ini Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah Allah berfirman, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mau beruntung, mari kita sama-sama berusaha untuk bagaimana kita bisa mengajak orang lain, apa itu berupa lisan, atau berupa sikap, atau berupa contoh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengajak, mencegah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Jadi Allah tidak sia-sia menciptakan manusia di muka bumi ini, akan tetapi punya tugas. Jadi kita itu punya tugas yang harus kita emban, yaitu mengajak terus, kita mengajak kepada kebaikan, nggak usah bosan-bosan, karena ini tugas sebagai manusia. Nah, ini dasarnya. Kenapa sih kita harus berdakwah? Ini dasarnya. Kita itu harus ya mengajak kepada orang-orang yang belum beriman, terutama kepada Allah, yang belum taat, yang belum menjadi ahlul masjid, yang belum menjadi ahlul ibadah, yang menjadi ahlul taat itu, tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan. Dan ketika ada sesuatu yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka tugas kita adalah mencegah. Nah, jadi ya tugas kita adalah mengajak atau menyeru kepada kebajikan, ya, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Kalau itu kita kerjakan, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi sekarang kita paham bahwa tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengajak, menyeru, memanggil orang-orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
Apa tujuan dari dakwah itu? Di sini disebutkan bahwa tujuannya adalah kita punya tujuannya itu beriman hanya kepada Allah. Jadi mengajak kepada orang-orang itu dalam rangka untuk beriman kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu ada, bahwa yakin yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah melakukan kemusyrikan. Artinya kita dituntut untuk mencegah orang-orang yang melakukan kemusyrikan, menduakan Tuhan, mentuhankan benda, mentuhankan pekerjaan, mentuhankan kedudukan, uang dan kerjaan dan sebagainya. Jadi artinya beriman kepada Allah itu yakin bahwa Allah itu ada. Yakin bahwa kita itu diciptakan karena Allah. Dan Allah menciptakan kita tidak sia-sia, tetapi hanya untuk beribadah. Ketika ada kemungkaran, tugas kita adalah mencegahnya. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitas hanya beribadah kepada Allah. Nah, itu dakwah. Tujuan dari dakwah itu adalah apa yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan, maupun apapun yang kita lakukan ada semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan punya nilai ibadah, punya nilai pahala. Nah, yang terakhir adalah tujuan dakwah adalah mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya atau mengerjakan baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Jadi tujuan dakwah itu, jadi jangan salah paham kepada orang-orang yang suka yang kepada dai gitu ya, kepada penceramah, kepada itu tiada lain mereka itu dalam rangka menegakkan kalimat Allah, menegakkan mengajak kepada ajaran Allah. Ya, dalam rangka bagaimana dia menjadi orang yang soleh. Ya, jadi menyambung lidah Rasulullah. Oleh itu maka jelas dikatakan di dalam hadis bahwa orang yang dakwah itu berarti orang yang punya ilmu. Dengan ilmunya dia sebarkan kepada orang lain supaya orang lain bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, syarat-syaratnya ada ya. Syarat-syarat yang harus dilakukan ketika berdakwah adalah satunya dengan perbuatan, sikap, perilaku, ya itu menjadi dan berusaha untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, syarat dakwah adalah memahami objek dakwahnya. Kita harus tahu kepada siapa kita berdakwah, dengan siapa kita berdakwah, kita harus tahu strategi dan sebagainya. Yang terakhir, memiliki keberanian, harus berani, harus memiliki ketegasan, kita harus tegas mana yang hak dan mana yang itu batil, mana. Nah, jadi jangan takut mengatakan kebenaran. Yang berikutnya adalah memiliki ketabahan, kesabaran, terus nggak usah berhenti untuk dalam berdakwah itu pasti ada tantangan. Kita dituntut untuk tetap bersabar, ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dengan nasihat kita, tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi tetap kita harus bersabar dan karena Allah, semuanya karena Allah pasti ada tantangannya. Berikutnya, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugas kita adalah hanya menyampaikan, hanya mengajak, hanya menyeru. Tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk berubah. Nggak boleh kita memaksa orang itu harus benar. Tetapi tugas kita adalah mengajak, memanggil, menyeru dengan baik, dengan bijak. Adapun hasilnya adalah Allah yang akan prioritas Allah. Allah yang akan memberikan, Allah yang akan memberikan hidayah itu kepada orang itu. Akan tetapi kita adalah hanya mengajak saja sejauh ini. Nggak boleh memaksa ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, nggak boleh. Kita hanya mengajak, memberikan contoh, membimbing, dan itu tugas kita. Ya, hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal ala Allah. Yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah agar dakwah mencapai kesuksesan. Ya, kita berdoa ya, dengan berdoa kalau memang belum kesampaian, belum bisa diterima, ya kita kembalikan kepada Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati seseorang.
Demikian mungkin materi dakwah kali ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.